Salam sehat dan semangat selalu. Selamat datang di Geraha Ekonomis Akunting. Berikut adalah software akuntansi berbasis Excel. Software akuntansi ini adalah sebuah alat untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya di sebuah badan usaha milik desa. Software ini akan menghasilkan suatu laporan keuangan, yakni laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan ekuitas, beserta dengan laporan tentang alokasi laba. Laporan keuangan pada akhirnya akan dianalisa agar pihak internal manajemen bisa mengambil suatu keputusan dari laporan keuangan ini. Agar keputusan yang diambil bisa tepat, laporan keuangan haruslah bersumber dari data-data transaksi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Aplikasi ini dibuat dengan sesimpel mungkin dalam penggunaan dan pengisiannya, sehingga siapapun bisa membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Baik, berikut adalah alat bantu atau aplikasi dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya di laporan keuangan badan usaha di desa. Ada beberapa menu yang kami tampilkan di sini yang ada di aplikasi ini. Di sini ada setup, kemudian menu-menu dari unit usaha yang ada di badan usaha milik desa. Ya, ada pengelolaan kios, kemudian ada perdagangan, kemudian ada unit usaha pembiayaan yang lebih kita kenal dengan unit usaha simpan pinjam. Dan ini tidak menjadi patokan, dan unit usaha itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian di sini ada menu transaksi. Di transaksi di sini ada suatu menu transaksi penerimaan dan pengeluaran dana. Kemudian dari data input penerimaan dan pengeluaran maka dimasukkan laporan keuangan yang dimaksud. Baik, diawali dengan setup usaha BUMDes. Kita klik usaha. Nah, di sini ada data profil dan usaha yang dimaksud, kita ada nama dan usahanya, kemudian alamat-alamatnya, hukum, kemudian ada data pengurusnya, kemudian ini laporan, tanda tangan. Tanggal tangan ini adalah tanggal yang akan ditampilkan di laporan yang akan kita tampilkan atau yang kita cetak. Tersedia pula di sini ada alokasi pembagian laba sesuai dengan presentasinya. Di sini ada laba alokasi untuk APBDes, APBdes, kemudian modal BUMDes, pengurus, dana pendidikan, dan ini disesuaikan dengan ADART dari masing-masing BUMDes yang ada. Nah, di sini kami tampilkan pula dengan cara penggunaan secara singkat. Di sini ada sheet menu, arahkan kursor pada daftar sheet yang dimaksud, ya, kemudian klik, kemudian di sheet kerja, silakan isi dan lihat sesuai dengan petunjuk yang tertera di kolom atas. Nah,
saja, contohnya di kolom atas. Nah, ini kolom atas. Silakan arahkan kursor pada tanda ini, pojok kiri atas, dan klik untuk kembali ke menu utama. Klik titik atas, ke menu utama. Kemudian ada setup laporan keuangan. Di sini kami sudah tampilkan tentang chart of account atau ya SOA atau kode akun, dilakukan aja kode akun. Ini ada aset lancar yang dari kas, kemudian hutang, kesediaan, gitu. Dan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, aset tetap, investor, ada kendaraan, dan kewajiban alokasi, kewajiban hutang, ya, kemudian kewajiban jangka panjang, dan kualitas modal baru kita kan atau di jalan. Dan sini ada akun di laba rugi, ada pendapatan untuk beberapa unit usaha, dan ini juga bisa disesuaikan dengan unit-unit usaha yang ada di masing-masing BUMDes. Pengeluaran ini juga bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di masing-masing lokasi. Oke, selanjutnya ada ini unit usaha itu ya. Kita ambil contoh dari usaha di pengelolaan kios misalnya. Ada data sebelumnya, ada data penyewa kios. Nah, sini ada data penyewa, misalnya kiosnya ada blok berapa, datanya bloknya penyewa, kemudian ada laporan sewa. Namanya siapa, dia bulan ini sudah bayar berapa, Maret berapa, April. Nah, di sini ada unit usaha simpan pinjam atau data pinjaman, diawali dengan data peminjam. Nah, ini data peminjam, kita ada nomor ID, nomor ID kita isi sesuai dengan selera masing-masing. Ya, kita nama, misalnya namanya sebagai Kristanto, misalnya ini alat Kristanto, peminjam, jangka waktunya itu pakainya bulan, ya, jangka 2 bulan, kemudian jasa, ya, jasa 1,5, nah ini jenis jasa atau bunganya flat atau efektif, namun kita pilih efektif, ini dapatkan biayanya 3. Nah, ini ada nomor kontraknya, nomor kontrak itu harus diisi karena bisa juga dalam satu namanya sama, tapi nomor kontraknya bisa beda. Ini nomor kontrak biasanya SC001, dan ini akan secara otomatis dari jumlah pinjaman, berapa angsuran per bulannya secara otomatis, kemudian tanggal diterimanya, tanggal cairkannya, tanggal berapa, nanti akan secara otomatis pula muncul tanggal jatuh temponya, nah, gitu. Dia akan muncul jatuh temponya secara otomatis pula. Baik, di data pinjam nanti ada pembayaran angsuran pinjaman, ada tanggal pembayarannya, terus nomor kontrak, jadi pilih yang pilih satu, bisa ini kontrak satu, atau nomor isinya ini, kemudian yang bayar angsurannya ke berapa, pertama jumlahnya berapa, misalnya jumlahnya secara angsuran tadi data angsurannya 492, ini 492 di pembayaran angsuran 492 ini hapus contoh 492. Nah, maka secara otomatis dia akan mengalokasikan berapa pokoknya tabungannya. Nah, di sini dia masuk ke mana, ke bank atau kas, atau ke kas, dan nomor kwitansi bila ada, tidak ada, tidak ada. Nah, kwitansinya.
Nah, di sini angsuran. Nah, kembali ke daftar nominatif ini, daftar nominatif adalah daftar peminjam. Ini ada daftar peminjamnya, namanya, nomor kontraknya, tanggal pinjamnya, tanggal pensairannya, jangka waktunya, pokok, bunga, pengaturan, dan ini bisa disesuaikan, bisa terketik sesuai dengan kebutuhan untuk periode kapannya. Nah, di data pinjam, di data peminjam ini ada tanggal pensairan ya, berarti ada pengeluaran dana. Nah, ini transaksi pengeluaran dana di Starto di tanggal berapa tadi? 1 Februari ya. Lain 1 Februari sama 1 Februari eh, tanggal 5 1 Februari. Nah itu berada di buku angsuran. Nah, ini buku angsuran kita tulis sama. Nah, itu angsurannya seberapa. Dan ini maaf ini sampai tadi pinjam tapi April. Nah, pinjaman awal tahun yang belum ada. Nah, ini angsuran. Nah, ini Istanto 6 juta, sisa total sisa pinjaman ya sampai dengan 1 Maret tadi jumlah pinjamnya di 5 juta, kemudian angsuran pertama ya otomatis akan muncul sesuai dengan nama peminjam. Kemudian di data angsuran, ini data tabel angsuran, ini otomatis ini kalau kembali gunakan maka akan kosong dan kembali. Nah, ini standar ya, semua kontraknya ini, terus nama anggota, nama peminjam ya, terus total pinjaman, tabel angsurannya ini, sampai dengan ini 1 Februari 2024 akan berakhir ya. Ini mereka pembayarannya angsuran pertama bunga dan angsuran bulan. Ini tanggal angsuran angsuran awal maksudnya awal gitu, gitu. Nah, di transaksi penerimaan ini ada transaksi yang lebih sering digunakan, ada transaksi penerimaan ya, penerimaan ini silakan ini sesuai dengan transaksi penerimaan kas bank, tidak termasuk transaksi pembayaran angsuran. Ini pembayaran angsuran itu maksudnya ke pembayaran angsuran yang dimaksud dengan angsuran. Nah, ini penerimaan. Ini contohnya tanggal 1 bulan 2 23. Nah, ini kode transaksi sebenarnya itu bukti penerimaan ya. Kemudian ini dari terima note penyertaan rendes tahun 2023 misalnya. Ini jumlahnya 200 besar. Nah, ini diterima di bank. Nah, kategori laporannya berarti modal penyertaan. Nah, modal penyertaan pendes. Nah, nah itu pengeluaran sama tadi yang ini
itu juga ini satu contohnya, dua bulan tiga, transaksi bisa ada, terus ada bulan dua, ada apakah toko apa ya, kertas misalnya berapa 75.000 dia belanja tunai kertas, terus kategori kertas, kategorinya beban, dan nah, keperluan kantor itu ya. Ini sepintas Nadesi akan laporannya adalah ini laporan posisi keuangan. Nah, berarti ada daftar modal sudah masuk. Ini ya. Ya. Ini tahun 2022 adalah posisi akhir tahun 2022 ya. Ini nanti sih dia ini diisi secara manual. Ya, sesuai dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Dan ini adalah secara otomatis dari transaksi yang ada di sini. Ini dia akan seimbang apabila ada tidak seimbang maka antara aktif pasif maka dia akan tidak seimbang. Kemungkinan ada kekeliruan di posting pada saat transaksi penulisan transaksi. Nah, laporan keuangan, kemudian laporan laba rugi sama masih rugi 249 contoh ya, sama enggak laporan 9. Nah 249 masih rugi. Nah, kemudian di arus kas, nah ini arus kas 1 Maret sampai 15 Maret, nah, saldo akhirnya 216 sama 216. Nah ini kemudian di alokasi laba ini sesuai dengan data yang awal tadi di usaha punya ada data alokasi pembagian laba sesuai dengan prosentasenya, maka akan secara otomatis menghitung sendiri berapa nilai-nilai alokasi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah di grafik keuangan. Nah, sini grafiknya ada pendapatan, pengeluaran, nah, kemudian di sini ada catatan modal pernyataan. Nah, di sini adalah untuk sebagai catatan saja ya. Ini sumber dari APD, jumlahnya, tanggalnya, gitu, tanggal dia tahu tanggal terima APD ya, desa tahun misalnya 2023 kita isi berapa 200 kita lanjutkan ke yang bagi catatan tadi ini 203 tahun 2023 sebagai catatan gitu. Itu demikian sekilas tentang alat bantu penyusunan laporan keuangan khususnya untuk laporan dan usaha milik desa. Harapannya dengan sistem pencatatan yang baik akan menghasilkan output usaha yang lebih baik lagi.
Terima kasih. Selamat beraktivitas dengan penuh semangat.